Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfikar Muhammad Reza, NPM 17133200047 dari kelas manajemen kelas B, eh, Prodi Manajemen Fakultas Bisnis Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah perilaku organisasi yang kebetulan saya ambil sekarang dan diambil oleh Bapak Murniadi atau Pak Mumun. Nah, perilaku organisasi sendiri adalah salah satu cabang ilmu dari manajemen sumber daya manusia. Nah, di dalam perilaku organisasi dipelajari tentang bagaimana manusia dalam suatu organisasi, pengaruhnya terhadap dalam suatu organisasi. Nah, dalam organisasi ini kan faktor yang paling mendukung itu adalah manusia. Bagaimana manusia dipelajari dalam keterkaitannya dengan organisasi supaya menunjang kinerja dari organisasi tersebut dan dapat mencapai tujuan. Nah, manajemen sendiri seperti kita tahu adalah gabungan dari seni dan ilmu. Bagaimana seni memainkan peran seperti itu ya, seni mengatur orang dan lain sebagainya, dan juga ilmu yang berupa riset-riset terdahulu seperti itu, bagaimana ilmu itu dapat dikaji dan diterapkan kemudian memberikan beberapa kesimpulan. Nah, jadi dalam ilmu manajemen sendiri ada teori dasar dalam ilmu manajemen, yaitu POAC atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Nah, dalam perilaku organisasi ini juga memuat tentang POAC tersebut. Jadi bagaimana interaksi individu terhadap kelompok dan terhadap organisasi dipelajari di mata kuliah perilaku organisasi ini. Nah, manfaat dari kita belajar ilmu perilaku organisasi adalah kita jadi tahu posisi kita dalam suatu organisasi atau pekerjaan kita. Kalau kita kontekskan ke dunia kerja seperti itu, ke dunia kerja atau ke perusahaan, kita jadi tahu posisi kita, apakah kita sudah sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Nah, di situ kan dipelajari tentang bagaimana emosi dan mood, terus bagaimana sikap dan kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja ini sangat penting ya untuk bagi sebuah organisasi. Bagaimana organisasi itu harus mengakomodir kepuasan kerja dari karyawannya. Apabila seorang karyawan itu puas dalam bekerja, maka kinerja dan hasil yang dia berikan kepada suatu organisasi itu pasti akan maksimal. Berbeda dengan karyawan yang tidak puas dalam bekerja, maka cenderung memiliki tingkat kinerja yang rendah dan tidak memberikan hasil yang maksimal bagi sebuah perusahaan atau suatu organisasi seperti itu. Nah, selain di ranah individu yang isinya adalah mood atau emosi, terus sikap dan pengambilan keputusan, terus persepsi dan kepribadian dan keberagaman gitu ya. Ada juga mempelajari tentang kelompok. Kelompok, bagaimana kelompok itu terbentuk, bagaimana kemudian lebih masuk ke dalam itu ada tim kerja. Bagaimana tim kerja itu terbentuk dan tujuannya dibuatnya kelompok dan tim kerja itu seperti apa, seperti itu. Nah, dari ranah kelompok kita juga belajar tentang organisasi, yaitu bagaimana kepemimpinan dalam organisasi, kepemimpinan dalam kelompok atau tim tadi juga kita bahas. Terus bagaimana mengatasi konflik dan bernegosiasi dalam organisasi, karena tentunya dalam organisasi ini tidak bekerja sendiri. Orang-orang dalam organisasi tidak bekerja sendiri tapi bekerja dengan tim. Maka dari itu bagaimana
orang tersebut atau kita yang sudah mempelajari perilaku organisasi ini dapat memposisikan diri kita di antara orang lain dalam organisasi. Tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri dan perlu bekerja sama dengan orang lain dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, dari ilmu perilaku organisasi ini sebenarnya tidak hanya dari ilmu manajemen saja, tetapi dari berbagai aspek keilmuan. Ada psikologi tadi dalam ranah individu, seperti emosi itu kan dipelajari dalam psikologi, seperti motivasi, seperti sikap, seperti kepuasan kerja dan sebagainya tadi. Kemudian ada juga teori sosial dan politik yang menunjang bagaimana perilaku kita terhadap kelompok dan lain sebagainya. Kemudian ada juga manajemen seperti itu ya, bagaimana kita mengatur organisasi seperti itu. Nah, harapannya dengan mempelajari perilaku organisasi ini, maka kinerja dari suatu organisasi itu akan meningkat, produktivitas akan meningkat, baik kinerja individu yang pastinya karena kinerja individu yang meningkat karena organisasi ini adalah kumpulan dari berbagai individu, maka kinerja atau hasil dari organisasi tersebut akan meningkat juga, seperti itu. Akan tetapi keilmuan perilaku organisasi ini tidak sama gitu ya, tidak bisa diterapkan secara teori. Secara teori seperti ini diterapkan seperti itu, harus saklek seperti itu di lapangan, itu juga tidak bisa, karena ilmu perilaku organisasi ini menurut para ahli juga ada faktor kontingensi atau kecocokan. Bagaimana jika ilmu ini atau teori ahli ini diterapkan di organisasi yang seperti ini, apakah cocok atau tidak, itu tergantung pada corak organisasi yang ada, seperti itu. Mungkin seperti itu tentang pemahaman saya mengenai perilaku organisasi. Intinya adalah bagaimana manajemen sumber daya manusia dapat mengakomodir individu-individu dalam organisasi tersebut. Jika kita ada dalam manajemen, mungkin manajemen tingkat menengah atau manajemen tingkat atas, maka kita wajib untuk mempelajari tentang perilaku organisasi, bagaimana di sana menyelesaikan konflik, bagaimana di sana menjalin komunikasi yang baik. Mungkin ada teori komunikasi itu kan ada teori komunikasi ke atas, teori komunikasi ke bawah, dan teori komunikasi horizontal, seperti itu. Nah, kita harus memahami itu dalam posisi kita. Kalau kita posisi di karyawan paling bawah, juga kita harus mempelajari itu, bagaimana kita berkomunikasi ke atas itu seperti apa, horizontal dengan teman kerja itu seperti apa, kita juga harus mempelajari itu. Nah, jadi sangat banyak ya apabila kita belajar dengan sungguh-sungguh tentang materi perilaku organisasi ini, sangat banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Harapannya sih semoga ke depan kita dapat menerapkan apa yang sudah kita peroleh di manajemen ini, keilmuannya, untuk diterapkan di tempat kerja kita masing-masing atau mungkin tempat usaha kita masing-masing. Seperti itu. Terima kasih untuk Pak Mumun untuk pengajarannya selama 1 semester ini. Semoga menjadi amal kebaikan Pak Mumun. Demikian, saya Zulfikar Muhammad Reza. Terima kasih. Sekian, banyak kurangnya dan salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.